Oke semuanya, selamat datang di channel Casis Polri. Jadi kali ini saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang penerimaan Polri ini. Pertanyaannya salah satunya itu tentang apakah bulan Juni ini akan dilaksanakan tes. Nah, jadi bagi kalian yang pengen tahu, tonton terus video ini sampai akhir. Jangan di-skip ya. Tapi sebelumnya, intro dulu. Oke, jadi teman-teman, pertanyaan ini kami rangkum dari Instagram dan YouTube. Bagi kalian yang belum follow Instagram Casis Polri Official, silahkan kalian follow dulu Instagram Casis Polri Official. Apalagi untuk Casis Lampung nih, Casis Polri Lampung, kalian harus follow Instagram Casis Polri Official. Jadi di situ nanti kami akan infokan penerimaan Polri terupdate dan tipsnya lulus penerimaan Polri. Jadi langsung aja pertanyaan yang dari Instagram. Kak, apakah benar tes akademik Polri Bintara Bahasa Indonesia diganti dengan matematika? Nah, ini kebanyakan dari kalian nggak download tentang surat pengumuman dari Kapolri yang ada di website www.penerimaan.polri.go.id. Jadi, bagi kalian yang belum download dan print out itu, kalian silahkan print. Di situ kalian baca, di situ ada tentang tes PU-nya apa aja, tes PSI apa aja, rangkaian tesnya apa aja. Nah, itu kalian harus baca. Saya juga udah pernah buat tentang tes akademik ya, tentang apa aja yang dites. Nah, ini adalah yang dites untuk tes akademik itu PU. Yang pertama PU, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, dan matematika. Jadi di tahun ini tidak ada bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan yang kedua dari @france.aditya. Kak, mau tanya, jika ada tanda lahir di perut berwarna merah, apakah ada masalah? Nah, ini tanda lahir di perut apa segel kiwi? Nggak, bercanda ya. Jadi untuk tanda lahir di perut ini juga penting. Saya juga punya tanda lahir ya di sini, di agak belakang di sini ada tanda lahir. Bisa kalian check up dulu, kalian check up di Rumah Sakit Bayangkara untuk pastinya. Karena saya juga bukan dokter, nggak bisa saya menentukan ya. Tapi sepengetahuan dari saya untuk tanggal lahir, kalau itu masih di dalam baju, di dalam ini, itu nggak terlalu besar lah mengurangi nilainya. Tapi kalau udah di muka itu biasanya ada tanda lahir di muka gede, bisa dibilang apa itu, tompel apa-apa, itu mengurangi nilai besar, bisa juga kalian digugurkan. Nah, kalau di perut itu kalau nggak terlalu besar, nggak terlalu kelihatan, bisa lah, masih bisa lulus. Karena saya juga punya dikit di sini tanda lahir. Kemudian di pertanyaan ketiga @rivobayhaki. Kak, untuk semisal udah punya piagam bela diri lomba taekwondo event Kapolri, cuk apa ini cuk? Cup 2 ya maksudnya, Cup 2 sama piagam-piagam taekwondo lainnya, apakah ketika masuk Polri sudah ada jaminan keterima? Enak bener ini kalau jaminan keterima ya. Jadi teman-teman, untuk piagam-piagam apa aja yang digunain di penerimaan Polri ini udah saya jelaskan juga di video saya yang ini ya. Bisa kalian klik aja. Untuk piagam ataupun penghargaan itu ada jalurnya tersendiri. Nah, itu dinamakan Bintara Proaktif namanya. Itu juga kemarin saya udah tanya jawab dengan peserta Bintara Proaktif yang udah jadi polisi kemarin. Kalian juga bisa tonton videonya sebelumnya. Itu saya tanya jawab dengan atlet Indonesia, Yolanda Putri, itu adalah peserta Bintara Proaktif. Nah, untuk jaminan keterima ini pasti nggak ada jaminan. Nah, kalian harus tes dulu. Walaupun Bintara Proaktif juga harus tes. Ya, jadi nggak ada jaminan-jaminan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Kak, untuk pendaftaran SPSS apakah jurusan Sistem Informasi selalu dibutuhkan setiap tahunnya? Nah, ini juga penting bagi kalian yang pengen daftar kuliah, nantinya pengen daftar SPSS. Nah, untuk terakhir ini memang ada terus untuk sistem informasi seperti ini karena sekarang zamannya teknologi dibutuhkan banget. Nah, untuk kedepannya juga nggak tahu, belum tentu juga ya, karena
Untuk kebijakan-kebijakan setiap tahun itu berbeda. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau gigi gingsul bisa nggak ikut seleksi? Untuk gigi gingsul ini juga ada penilaiannya. Kalau gigi gingsulnya udah acak-acakan, itu pasti udah nggak bisa. Kalau cuman dikit ya, dikit gingsul ke depan dikit, itu mungkin akan mengurangi nilai. Jadi bisa kalian juga check up di Rumah Sakit Bayangkara, masih bisa lulus apa enggak. Dan kalau memang gigi kalian itu agak gingsul gitu ya, bisa dipakai behel karena ada beberapa chassis juga yang menggunakan behel. Jadwal terdekat kan Rikmin nih. Nah, Rikmin ini yang terakhir atau setelahnya ada Rikmin lagi, biar saya print berkas 2 lagi. Maksudnya gimana ya? Nah, kalau Rikmin ini memang ada 2 teman-teman. Rikmin yang pertama Rikmin awal dan yang kedua Rikmin akhir. Untuk berkasnya ya cukup 1 aja. Kalau Polda kalian diminta 2 rangkap atau 3 rangkap ya gunain itu, nanti Rikmin akhir juga yang dicek itu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari kolom komentar YouTube. Pak, kalau nama rapot SD salah, namanya apakah harus diperbaiki? Untuk nama rapot, ijazah, ataupun nama KTP yang salah-salah itu, kalau nama ijazah salah, kalian bisa ke sekolah, nanti ada surat pernyataan bahwa nama itu salah. Pertanyaan selanjutnya, mohon bertanya Bang, Bintara TI bisa nggak masuk di Sabara Rimas? Nah, jadi untuk Bintara TI ini kebetulan memang banyak ya pendaftarnya, dikarenakan untuk SMK-SMK yang jurusannya ada di Bakomsus, kalian nggak bisa daftar di PTU, jadi kalian harus daftar di Bakomsus itu. Makanya banyak yang khawatir nanti nggak bisa masuk di Sabara ataupun satker lain gitu. Jadi saat ini di Satker Kepolisian ini membutuhkan tenaga informasi. Jangan khawatir kalian yang nanti lulus menjadi Bintara Polri ataupun anggota Polri nanti ditempatkan di salah satu satker aja, enggak. Untuk saat ini Satker membutuhkan semua teknologi informasi. Contohnya untuk reskrim. Nah, saat ini ada yang namanya cybercrime. Contohnya kasusnya seperti penyebaran berita hoax. Nah, itu kan banyak tuh berita hoax, terus perjudian online. Nah, sekarang kejahatan-kejahatan banyak di online juga. Makanya kalian sangat dibutuhkan. Jangan khawatir ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin Bang, tolong jelaskan gimana sih kalau misalnya seorang polisi menikah dengan beda pangkat. Contohnya lelaki bribda, si perempuannya polwan pangkatnya beda. Apakah bisa? Pertanyaan bagus nih. Bisa lah pasti, cuma nggak ada aturan tentang itu ya. Bisa juga prianya itu bintara, wanitanya pangkatnya lebih tinggi. Kalau ketemu di kantor ya harus profesional ya, karena itu komandannya. Kalau di rumah ya kebalikannya. Yang tidak boleh itu polwan menikah dengan polwan. Nah, itu nggak boleh ya. Polki menikah dengan polki. Nah, itu juga nggak boleh, bahaya ya. Jadi kalau untuk beda pangkat itu tetap boleh. Mungkin ini si Januardi Panjaitan ini nanti kalau jadi polisi mau ngincer udah mungkin ya. Jadi selanjutnya dari Ceisa Prastia, izin bertanya Bang, kalau yang baru lulus syarat Rikmin yang ijazah SMA gimana ya, soalnya belum dikasih ijazahnya. Nah, untuk bagi kalian yang masih duduk di kelas 12 yang baru lulus ya kemarin, untuk Rikmin jangan khawatir. Kalau memang belum ada, kan Rikmin udah saya jelasin ada Rikmin pertama dan Rikmin kedua. Jadi kalau belum ada Rikmin pertama ya nanti diceknya di Rikmin kedua. Nah, yang nggak boleh, kamu nggak punya ijazah SMA, ijazahnya cuma SMP, bahkan paket C juga nggak boleh. Selanjutnya pertanyaan dari Nur Wahyudi, kalau untuk Bintara Agama berapa kuotanya Bang? Untuk kuota ini juga belum tahu ya. Nanti akan diinfokan setelah tes dulu baru nanti akan diinfokan. Saran saya bagi para pendaftar ini kan banyak yang bingung, Bang berapa kuota? Mau kuotanya itu 500, mau kuotanya 1, 2 kalau kalian itu berlatih dengan semangat, dengan benar-benar tesnya. Ya kalau 3 orang itu juga itu ada orangnya, jadi bisa juga kalian masuk ke 3 orang itu, jadi jangan khawatir untuk kuota ini. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Kemal, izin bertanya dan jam operasional kerja polisi dari jam berapa sampai dengan jam berapa ya? Waduh, ini chassis sudah tanya jam-jam kerja ya polisi. Jadi untuk jam kerja polisi ini, kalau untuk jam dinas biasa ya, itu biasanya untuk di Polres itu dari jam 8 sampai jam 3. Kalau itu di Setap ya, ataupun di Polda itu jam 7 sampai jam 3. Nah, kalau untuk ada yang piket itu malam 12 jam pergantiannya. Jadi resminya seperti itu. Tapi untuk adik-adik yang pengen jadi polisi, polisinya harus
siap siaga 24 jam. Jadi kapanpun kalian istirahat ataupun kalian waktu libur, kalian harus siap untuk dipanggil. Namanya PLB, panggilan luar biasa. Nah itu nanti kalian temukan di pendidikan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Project Siswa SMA 4. Bang, izin bertanya, untuk berkas yang di web, penerimaan Polri apakah boleh semuanya tulis tangan, bukan diketik? Untuk persyaratan-persyaratan itu boleh diketik ataupun tulis tangan. Untuk esainya itu, nama titik-titik kan biasanya, itu boleh tulis tangan ataupun diketik. Tetapi untuk permohonan menjadi anggota Polri itu harus tulis tangan kapital ya. Tapi bagi kalian yang menggunakan tulis tangannya itu harus bisa dibaca ya. Jangan kayak resep obat ya, nanti nggak bisa dibaca lagi. Pertanyaan dari Bagus Pangestu. Izin bertanya, kalau buat lulusan D3 fisioterapi atau D3 radiologi atau D3 analis, wih panjang bener ini. Dalam kurung kesehatan, apa bisa daftar ke Bakomsus? Apa daftar ke Bintara PTU? Nah untuk tahun ini itu kayaknya nggak ada, memang untuk jalur D3 fisioterapi radiologi itu nggak ada. Jadi kalian bisa daftar ke Bintara PTU. Pertanyaan selanjutnya, Kak, sebelumnya mohon izin saya mau tanya, kalau daftar polisi yang pakai uang, itu lewat jalur apa ya? Jalur apa ini? Soalnya orang-orang di desa saya banyak yang jadi polisi, saya tanya kok pakai uang. Oh mungkin uang itu dia fotokopi karena berkasnya banyak. Nah fotokopi. Kalau untuk masuk polisinya itu nggak ada namanya daftar polisi masuknya pakai uang, itu nggak ada. Katanya siapa itu pakai uang. Kalau kalian itu ada yang pakai uang, berarti kalian dibohongin ya. Jadi nggak ada yang pakai uang. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Permisi Bang, mau tanya untuk batas umur sampai berapa? Untuk Bintara Akpol 21, untuk Tamtama 22. Oke, ini pertanyaan yang pamungkas sekali ya, yang banyak banget yang tanya, semuanya bisa tanya ini. Saya juga biasanya lewat di Polda itu, kalau pakai bed SDM, pakai dinas, Mas Redi kapan tesnya? Udah, kapan tesnya? Padahal nanyain tes ini, tes SMP kan, tes polisi ya. Jadi banyak yang tanya, kapan tes dimulai Kak? Nah, Kak gimana perencanaan lanjut tesnya? Apakah jadi bulan 6? Kapan mulai tesnya Min? Tesnya kapan? Jadi banyak bener yang tanya tentang kapan dimulai tes. Jadi untuk tesnya ini belum dapat dipastikan teman-teman. Jadi untuk kapan dimulai tes ini, apakah bulan Juni ataupun bulan Juli, ini belum ada informasi yang dapat dipastikan ya. Walaupun akan dilaksanakan new normal, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Mengingat pendaftar untuk Polda Lampung aja itu udah 3.700-an. Untuk polda-polda lain itu lebih banyak lagi. Ada Polda Jatim, Polda Jateng itu lebih banyak lagi. Kami masih menyusun strategi tentang melaksanakan penerimaan Polri dengan mengedepankan protokol kesehatan. Jadi kita berdoa aja teman-teman. Ini kan casis ini banyak ya, ribuan, ratusan ribu. Jadi kita berdoa bareng-bareng supaya pandemi ini cepat berakhir, supaya kalian bisa jadi polisi di tahun ini. Oke, itu aja pertanyaan yang dapat kami jawab. Bagi kalian yang bertanya-tanya tapi belum sempat kami jawab, kalian bisa follow Instagram Casis Polri Official, tanya aja di DM itu, atau kalian bisa tanya di kolom komentar nih. Kalian tanya aja, nanti kami baca-baca. Kalau memang pertanyaan itu menarik dan bagus, nanti kami buatkan video selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Bribda Redi untuk Casis Polri. Semangat menggapai mimpi.